Sobat Pengadaan, yuk kita bahas pengadaan barang dan jasa pada keadaan darurat. Penyakit coronavirus atau COVID-19, termasuk bencana non-alam yang sudah di tingkat pandemi, sesuai dengan pernyataan WHO. Apa itu pengadaan barang dan jasa keadaan darurat COVID-19? Pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat COVID-19 adalah kegiatan pengadaan barang jasa dalam masa status keadaan darurat COVID-19 yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Penetapan status keadaan darurat COVID-19 pada tingkat nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2022. Penetapan status keadaan darurat COVID-19 juga ditetapkan Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Kepala BNPB Nomor 9A Tahun 2020 dan Nomor 13A Tahun 2020. Pada tingkat daerah berdasarkan Keputusan Bupati Sragen Nomor 360-183-003-2020. Pengadaan barang jasa pemerintah pada keadaan darurat COVID-19 berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa pemerintah, Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang penjelasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019, COVID-19. Surat Edaran Kepala LKPP No. 32 Tahun 2020 tentang penegasan atas pelaksanaan pengadaan barang jasa pada masa bencana nasional non-alam penyebaran Coronavirus Disease 2019, COVID-19. Pengadaan barang jasa pemerintah pada keadaan darurat COVID-19 diklasifikasikan sebagai berikut. 1. Pengadaan barang jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan COVID-19. 2. Pengadaan barang jasa pemerintah yang relevan dengan penanganan COVID-19, namun dapat direncanakan dan tersedia cukup waktu untuk pemenuhan kebutuhannya. 3. Pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan COVID-19. Apakah semua pengadaan barang dan jasa pada keadaan COVID-19 menggunakan tata cara pengadaan keadaan darurat? Jadi tidak semua pengadaan barang dan jasa saat kondisi COVID-19 menggunakan tata cara pengadaan keadaan darurat. Pengadaan barang dan jasa keadaan darurat COVID-19 harus memenuhi kriteria. 1. Bersifat mendesak, tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. 2. Diperlukan untuk penanganan menyangkut keselamatan dan perlindungan masyarakat. Pengadaan barang jasa pemerintah yang sangat relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020. Pengadaan barang jasa pemerintah yang tidak relevan dengan kondisi darurat dalam rangka penanganan Coronavirus Disease 2019 tidak berpedoman pada Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Lalu, untuk tahapan cara pengadaan barang dan jasa keadaan darurat COVID-19 itu seperti apa? Apakah sama dengan pengadaan barang dan jasa biasa? Tentu saja berbeda, pengadaan barang dan jasa pada keadaan darurat membutuhkan tahapan cara pengadaan yang lebih cepat dan efektif untuk segera menangani keadaan darurat. Untuk penjelasannya sebagai berikut, tahapan pengadaan barang jasa dalam penanganan keadaan darurat COVID-19 terdiri dari 3 tahapan yaitu 1. Perencanaan, 2. Pelaksanaan, 3. Penyelesaian pembayaran. Pada tahapan pertama yaitu perencanaan terbagi menjadi 3 kegiatan yaitu 1. Identifikasi kebutuhan, 2. Analisis ketersediaan sumber daya, 3. Penetapan cara pengadaan. Jika pada analisis ketersediaan sumber daya mencukupi maka bisa diadakan dengan swakelola, jika tidak maka pengadaan barang, jasa dilakukan melalui penyedia. Pada tahapan kedua yaitu pelaksanaan terbagi menjadi 2 yaitu pelaksanaan melalui swakelola dan pelaksanaan melalui penyedia. Pelaksanaan melalui swakelola yaitu dengan mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat. Pelaksanaan melalui penyedia yaitu dengan PPK memilih dan menunjuk penyedia. Ada tahapan pelaksanaan diakhiri dengan pelaksanaan pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan.
Pada tahapan ketiga dan terakhir yaitu penyelesaian pekerjaan yang terdiri dari 3 kegiatan. 1. Kontrak. 2. Pembayaran dan 3. Audit. Pengadaan barang jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 dilakukan sebagai berikut. Menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah mengambil langkah-langkah lebih lanjut dalam rangka percepatan pengadaan barang jasa penanganan darurat dalam rangka penanganan COVID-19. Pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran menetapkan kebutuhan barang, jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan COVID-19 dan memerintahkan pejabat pembuat komitmen untuk melaksanakan pengadaan barang, jasa. Dalam pengadaan barang, jasa pemerintah dalam rangka penanganan keadaan darurat COVID-19 PPK melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut. Menunjuk penyedia yang antara lain pernah menyediakan barang, jasa sejenis di instansi pemerintah atau sebagai penyedia dalam katalog elektronik. Penunjukan penyedia dimaksud dilakukan walaupun harga perkiraannya belum dapat ditentukan. PPK untuk pengadaan barang melakukan tugas. 1. Menerbitkan surat pesanan yang disetujui oleh penyedia. 2. Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga barang. 3. Melakukan pembayaran berdasarkan barang yang diterima. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah barang diterima. PPK untuk pengadaan pekerjaan konstruksi, jasa lainnya, dan jasa konsultansi melakukan tugas. 1. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang, jasa dan surat perintah mulai kerja. 2. Meminta penyedia menyiapkan bukti kewajaran harga. 3. Menandatangani kontrak dengan penyedia berdasarkan berita acara perhitungan bersama dan berita acara serah terima hasil pekerjaan. 4. Melakukan pembayaran berdasarkan SPPBJ. Pembayaran dapat dilakukan dengan uang muka atau setelah pekerjaan selesai. Untuk pengadaan barang, jasa lainnya dan pekerjaan konstruksi diutamakan menggunakan jenis kontrak harga satuan. Untuk memastikan kewajaran harga setelah dilakukan pembayaran, PPK meminta audit oleh aparat pengawas intern pemerintah atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Bukti kewajaran harga paling lambat diserahkan pada saat serah terima atau pada saat pelaksanaan post-audit. Para pihak yang terlibat dalam pengadaan ini wajib mematuhi etika pengadaan dengan tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun berkaitan pengadaan barang, jasa keadaan darurat COVID-19. Dalam pelaporan, KPA atau PPK menyusun laporan penyelesaian pekerjaan dan diserahkan kepada PA yang isinya meliputi 1. Profil setiap paket pekerjaan, 2. Rencana dan realisasi anggaran, 3. Sumber daya yang digunakan, 4. Kendala dan solusi selama pelaksanaan pekerjaan hal-hal lain yang dianggap perlu. Pencatatan atas penggunaan anggaran pengadaan barang, jasa dalam penanganan keadaan darurat dicatat melalui aplikasi SPSE setelah tanda tangan kontrak. Evaluasi dilakukan oleh KPA PPK untuk menganalisis kendala yang dihadapi dan menyusun rencana tindak lanjut untuk memitigasi atau memprediksi kejadian kondisi yang berpotensi menghambat pelaksanaan pekerjaan. Sekian Sobat Pengadaan, penjelasan tentang proses pengadaan barang dan jasa pada keadaan darurat COVID-19. Terima kasih.